Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan ya seri pembelajaran NLP kita. Hari ini kita akan mengulas tentang modalitas dan realitas. Jadi salah satu yang khas dari NLP itu adalah mempelajari tentang bagaimana informasi masuk ke otak kita ya. Dulu saat kita masih sekolah, tentu kita udah pernah belajar tentang panca indera. Ya. Nah, ada indera penglihatan atau dikenal juga visual, ada indera pendengaran, dikenal juga dengan auditori, atau ada juga indera perasa ya, atau peraba atau sentuhan, dikenalnya dengan kinestetik. Ada juga indera penciuman atau dikenal dengan olfactory, sementara ada juga satu lagi pencecapan nih, dikenal dengan gustatory. Nah, namun sayangnya ya sahabat-sahabat sekalian, kita hanya dikenalkan sekedarnya aja nih tentang panca indera tanpa kemudian diajarkan seperti apa kita bisa mengoptimalkan panca indera kita itu agar kita bisa jadi lebih berdaya gitu. Nah, di dalam NLP, kelima pintu masuk informasi ke dalam otak kita itu dikenal dengan istilah modalitas. Dengan modalitas yang ada, informasi masuk ke otak kita, kemudian barulah kita bereaksi atas apa yang terjadi di dalam otak kita. Sehingga bisa dipastikan reaksi setiap orang akan berbeda meskipun masing-masing orang diberikan stimulus yang sama. Nah, misal dalam sebuah kelas ada 30 orang peserta sedang sama-sama mengikuti sebuah sesi training dari seorang trainer lah gitu ya. Nah, saat si trainer itu membawa materinya, dia sedang menjadi realitas eksternal bagi semua peserta. Kemudian setiap peserta menggunakan modalitas mereka untuk menyerap semua informasi yang ada di hadapan mereka. Nah, semua peserta kemudian melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami langsung apa yang terjadi di ruang kelas. Nah, pengalaman yang sama ya bagi semua peserta ini tidak mungkin 100% benar-benar presisi itu jika mereka diminta menjelaskan kembali pengalaman mereka tadi mengikuti training itu. 30 orang di dalam sebuah kelas itu artinya ada 30 orang yang juga memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap informasi. Kondisi ini mengakibatkan akan ada 30 reaksi juga tuh yang berbeda dari masing-masing peserta. Perbedaan ini ya teman-teman sekalian yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan perbedaan persepsi ya. Artinya dengan memahami tentang modalitas dan seperti apa perbedaan setiap orang bereaksi atas realitas di luar dirinya ya. Inilah yang kemudian kita sadari harusnya gitu agar kita bisa lebih bijak untuk memahami sebuah perbedaan. Nah, dalam sebuah musyawarah misalnya ya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan? Ya, setiap kita sebenarnya sedang menyampaikan persepsi kita masing-masing loh. Ya, berdasarkan pengalaman kita selama ini, pengalaman dari informasi yang berhasil kita serap dalam otak kita, kemudian menjadi pemahaman di dalam diri kita. Dalam musyawarah setiap kita ide yang disampaikan itu ya semestinya itu setiap orang nih menyadari bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sangat terbatas. Ya, sesuai dengan apa yang kita alami saja. Bisa jadi apa yang menjadi persepsi orang lain bisa melengkapi persepsi kita. Nah, tentu dengan kesadaran bahwa setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri dalam bereaksi terhadap hal tertentu ya, maka kita bisa sebenarnya menjadi lebih lapang saat kita berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa lebih bijak dalam memberikan respon terhadap orang lain karena kita paham setiap orang akan menyampaikan persepsinya yang juga tentu terbatas ya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kita hanya bisa menyampaikan segala sesuatu sebatas pemahaman kita saja sebetulnya dari semua informasi yang kita serap melalui modalitas kita selama ini.
Jadi seorang yang belajar NLP idealnya adalah mereka yang bisa lebih bijak tuh dalam memahami dan menyikapi perbedaan. Baru kemudian nanti kita belajar bagaimana menjadikan diri kita orang-orang yang lebih berdaya dengan keterampilan kita mensyukuri modalitas kita ini ya. Semoga manfaat teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di serial pembelajaran kita berikutnya.